Monggo Mas Imut. Baik, suara saya terdengar ya? Jelas Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama ya di malam mingguan bersama DPS yang insya Allah alhamdulillah sudah sampai di penghujung tahun ya 2021 menuju tahun 2022. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ini banyaknya yang absen yang DPS nih, Kang Wildan ya. Mudah-mudahan yang non DPS mungkin masih malu-malu ya, belum absen, tapi silakan absen saja. Baik, agenda kita seperti biasa malam mingguan DPS ini adalah agenda dari DPS yang memang kita open ya. Sebenarnya kita buka untuk umum. Jadi silakan nanti teman-teman yang member DPS bisa men-share acara kita ini ke rekan-rekannya, ke keluarganya mungkin juga, atau ke timnya, silahkan juga, atau ke siapapun supaya bisa mengikuti agenda DPS malam mingguan DPS ini, sehingga makin banyak yang tahu terkait dengan dakwah kita ya di properti syariah yang diusung oleh DPS. Dan saya bisa screen share ya Mas Kang Wildan ya. Izinkan saya ini buat teman-teman yang non DPS, buat yang member juga silakan bisa mengajak teman-teman yang non DPS untuk mari kita bersama-sama bergabung menjadi keluarga besar DPS. Seperti kita ketahui bersama, teman-teman yang member juga mungkin sebagian ikut ya mengikuti Silaknas di awal bulan kemarin, dan alhamdulillah mungkin teman-teman juga begitu merasakan suasananya, dan mudah-mudahan juga semangatnya masih terasa sampai sekarang. Bagaimana kita di komunitas DPS ini memang bersama-sama ya mendakwahkan properti syariah ini, mendakwahkan anti riba ini gitu ya, dakwah anti riba ini di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks di sini adalah bisnis properti syariah atau menyediakan hunian atau properti yang memang bebas dari riba. Nah, kenapa kemudian alasan ya kenapa teman-teman harus bergabung dengan DPS? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah insya Allah teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang utuh terkait dengan bisnis properti syariah, bisnis developer properti syariah langsung dari penggagas properti syariah itu sendiri, yaitu Ustadz Rashid Aziz. Kemudian tidak hanya ilmu bisnis di DPS, ini bisa ditanyakan juga ke teman-teman member DPS, bagaimana kita juga banyak mengadakan ya kajian-kajian Islam, keislaman terkait dengan akidah syariah, syakhsiyah atau kepribadian, dakwah dan juga muamalah. Kemudian teman-teman bisa bergabung bersama 2.500 member di seluruh Indonesia. Maaf. Dan juga di luar negeri, dari beberapa member DPS juga ada di beberapa negara di luar Indonesia ya. Kemudian kita sudah terbukti 9 tahun meratakan properti syariah di seluruh Indonesia, di 29 provinsi, tepatnya dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah kita sudah hadir dengan 1.000 lebih proyek, atau kemarin di Silaknas data yang kita luncurkan ada 1.054 proyek di seluruh Indonesia. Kemudian DPS juga saat ini telah resmi terdaftar menjadi asosiasi ya, diakui oleh pemerintah, dan kita juga banyak kemudian dilibatkan sekarang terkait dengan pembahasan kebijakan-kebijakan
terkait dengan properti ya di tanah air. Nah, bagaimana cara bergabung dengan DPS? Kami selalu menyampaikan bahwa hanya satu pintu ya, satu pintu terkait dengan bergabung dengan DPS, yaitu teman-teman bisa mengikuti mentoring bisnis DPS. Nah, ini buat member yang kemudian mau mengajak timnya atau temannya, rekannya untuk bergabung dengan DPS, silahkan kemudian ajak mereka untuk mengikuti mentoring bisnis DPS. Jadi satu-satunya pintu kita masuk ke DPS adalah dengan mentoring. Kalau sebelum pandemi itu kita offline ya, ada di daerah itu ada camp gitu kan, kemudian di Jakarta juga ada, atau di Bogor ada mentoring secara offline. Kalau sekarang selama pandemi sampai di akhir, di penghujung tahun 2021 ini kita masih adakan secara online. Nanti kita lihat ke depan 2022, lihat kondisinya. Kalau misalnya pandemi sudah mulai mereda, mungkin kita akan coba yang offline. Tapi yang acara terakhir ya, mentoring terakhir di sini ada beberapa juga mungkin teman-teman yang sedang mengikuti batch ke-17. Nah, ini kita mulai di Sabtu kemarin, tanggal 18 Desember. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bergabung juga silahkan. Kita masih baru 3 sesi ya, dari 8 sesi yang kita adakan. Jadi selama mentoring ini kita adakan 8 sesi setiap hari Sabtu dan Ahad. Jadi 8 sesi Sabtu Ahad sekitar selama 4 pekan atau 1 bulan. Ini kita adakan, kita bahas banyak ya di sini. Kang Wildan juga ngisi, saya juga ngisi terkait banyak hal, dari mulai akuisisi lahan, visibility study gitu, sampai kemudian cash flow, kemudian juga marketing, kita ulas tuntas ya, sampai kemudian verifikasi konsumen kita juga akan membahas. Jadi insya Allah A to Z, dari A sampai Z terkait dengan properti syariah kita bahas tuntas di mentoring bisnis properti syariah ini. Silakan bergabung atau ajak teman-temannya untuk bergabung di mentoring. Kemudian agenda DPS untuk umum atau non-member ini banyak ya. Ada Syariah Property Insight. Insya Allah kita buka lagi di bulan depan ya, di bulan Januari. Kemudian ada forum marketing DPS, ada malam mingguan bersama DPS seperti yang kita adakan malam ini ataupun yang lain-lainnya. Jadi buat teman-teman juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan DPS, silakan menghubungi nomor information center ini, bisa di capture, silakan teman-teman, 0812 21 800 200. Silakan kalau misalnya mau mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan DPS. Buat teman-teman member juga mau mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di DPS juga bisa menghubungi nomor information center ini. Mungkin itu Kang Wildan dari saya. Nanti saya persilakan, mungkin sudah teman-teman juga sudah tidak sabar ya mendapatkan materi terkait dengan jualan malam hari ini dari Mbak Nia sebagai The Best Marketing DPS 2021. Saya kembalikan dulu ke Kang Wildan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Jadi teman-teman begitu ya cara bagaimana kita bergabung bersama ribuan orang yang sudah merasakan di developer properti syariah. Nah, salah satunya ada salah satu member terbaik di bidang marketing kemarin mendapatkan award yang hari ini ngisi ya. Yang insya Allah beliau akan bongkarkan bagaimana beliau bisa bisa konsisten jualan sampai ratusan unit gitu ya, ratusan unit untuk proyek-proyek di Makassar ya, dan ini proyeknya bukan hanya kaplingan ya, rumah dan lain-lain. Hari ini kita akan bongkar di masa pandemik setahun kemarin Mbak Nia sudah membuktikan ya, bahkan beberapa tahun sebelumnya membuktikan bahwa beliau bisa konsisten. Nah, yang termahal adalah bagaimana polanya ya, caranya Mbak Nia bisa melakukan hal tersebut. Ya, itu yang akan kita bongkar di malam ini. Sebelumnya sedikit saya kenalkan siapa sih Mbak Nia ini. Mbak Nia nama panjang beliau adalah Nia Kartika Putri. Beliau praktisi properti syariah dan beliau juga sebagai owner ya di Khanja Property. Jadi pendidikan beliau kebanyakan di Makassar, mulai dari SD sampai dengan S1 ya, S1 terakhir di Universitas Dipanegara Makassar. Ya.
Beliau sendiri memang sarjana komunikasi, biasa disapa Mbak Nia, tinggalnya di Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat tanggal lahirnya 1 Januari 1993, alamatnya di Makassar. Buat penghargaan, banyak ya penghargaan yang dia capai, salah satunya di 2008 sebagai the winner penjualan terbanyak di Syahada Development. Terusnya di 2021 penghargaan penjualan terbanyak di Haloleo Land ya 2021 kemarin, dan pemenang award marketing terbaik versi DPS di 2021 ya. Jenjang karir beliau dimulai di 2017 sebagai sales freelance, akhirnya jadi leader marketing, akhirnya punya agensi Kansa Property, terusnya pernah juga jadi direktur marketing PT Syahada Land, pendamping bagian pemasaran di beberapa project ya, Sirkah dengan Sinerga Land, terusnya juga konsultan, mulai jadi konsultan di Haloleo Land, Hansa Store, Sirkah dan kru Hansa Kreatif, dan pengurus di DPW Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Riwayat belajarnya banyak banget ya, mulai dari didampingi Mas Rudini ya, sampai Kopdar Akbar You Business di Malang, Kopdar Properti Syariah juga pernah kita lakukan di Bogor, Ekem di Bandung, Master Selling juga sertifikasi Selling Makassar, Kopdal UB Business di Bali kemarin juga 2019 beliau hadir. Terusnya GBC di Malang bersama Kosmahmi juga hadir 2019. Terusnya bisnis syariah online juga hadir, alhamdulillah di 2021 juga ikut agent LSP BNPS. Oh, jadi udah terverifikasi ya, karena sudah ikut LSP BNSP. Pernah juga ikut di kelas kita, berarti Sekolah Manajer Marketing Online, dan juga Silaknas Batu Malang ya. Dan alhamdulillah kalau ngomongin recordnya untuk penjualan banyak ya. Kemarin jual 200 unit dalam waktu beberapa jam aja. Dan jualan beberapa project itu hitungannya jamnya. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia beliau, kok bisa ya konsisten jualan seperti itu, apa sih polanya, dan kedepannya baiknya seperti gimana nih di tahun 2022. Mudah-mudahan Mbak Nia bisa memberikan gambaran pola-pola tersebut, dan ini bisa dibagikan, dan mudah-mudahan jadi amal jariah nih buat Mbak Nia. Ada yang banyak niru, semuanya berhasil, apalagi properti syariah. Buat teman-teman konvensional pun bisa melihat pola ini dan bergabung di properti syariah, wa qadarullah, sebagai wasilah hijrahnya teman-teman konvensional. Oke Mbak Nia, waktu dan tempat biar nggak panjang lagi, saya persilahkan. Tepuk tangan buat Mbak Nia dong yang akan tampil. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Mbak Nia. Ada waktu kurang lebih 1 jam untuk sharing, dan nanti 30 menit kita tanya jawab Mbak Nia. Mangga, saya serahkan ke Mbak Nia. Mbak Nia sudah jadi ini ya, co-host ya. Bisa di-share Mbak materinya. Bisa Mbak Nia? Sudah siap? Suaranya bisa dibuka? Iya Kang. Oke. Sudah jadi co-host ya? Bisa share screen. Wah, yang hadir udah 135 nih Mbak Nia. Banyak juga nih insya Allah. Udah tampil ya? Udah Mbak, insya Allah. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelumnya suaranya jelas? Jelas Mbak, di sini jelas banget. Oke, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan rahmat, kesempatan, kenikmatan iman. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali, bersilaturahmi kembali di malam mingguan DPS. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW,
Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh dan teladan terbaik dalam kehidupan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, ya sebelumnya terima kasih sudah diundang di malam mingguan. Ya sebenarnya dari tadi disebutkan marketing terbaik dan lain-lain. Sebenarnya agak-agak malu, tapi ya harus percaya diri. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya, bisa jadi inspirasi juga, dan yang paling penting adalah semoga melahirkan sebuah kebaikan-kebaikan khususnya di properti syariah. Insya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya diminta untuk menceritakan atau menjelaskan sedikit terkait dengan kunci sukses jualan ratusan unit di masa pandemi. Jadi sebenarnya di Silaknas Malang kemarin, ya alhamdulillah diminta untuk sharing dengan kurang lebih tema yang sama. Di awal saya jelaskan bahwa pada dasarnya 2017 saya gabung di properti syariah, mulai dari saya jualan sendiri sampai kemudian saat ini memiliki tim. Intinya bahwa properti syariah ini yang menjadikan dia host atau yang menjadikan dia tetap eksis, baik itu jualan sendiri ataupun jualan bersama dengan tim, adalah ciri daripada properti syariah itu sendiri, atau sesuatu yang dibawa oleh properti syariah itu sendiri, yaitu nilai dakwahnya. Bahwa properti syariah ini bukan hanya sekedar kemudian menawarkan sebuah produk, tetapi properti syariah ini adalah bagian dari wasilah dakwah untuk menyadarkan kepada umat terkait dengan apa itu properti syariah, tanpa riba, denda, sita, dan kenapa harus properti syariah, kenapa harus syariah, yang pada akhirnya kita akan menjawab ya karena kita ini adalah muslim yang kemudian sebagai seorang muslim harus kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, ya termasuk dalam kepemilikan rumah. Jadi insya Allah teman-teman sekalian yang berada atau yang ada di bagian dari garis perjuangan properti syariah ini, insya Allah tidak hanya akan mendapatkan nilai sebatas dunia, tetapi insya Allah akan mendapatkan nilai sampai akhirat nanti. Nah ini yang host di properti syariah. Dan kunci suksesnya sebenarnya ada di situ, yaitu menghadirkan dakwah properti syariah itu sendiri di setiap aktivitas kita, ya aktivitas dan interaksi kita di dalam properti syariah itu sendiri, termasuk ketika kita berbicara terkait dengan pemasaran ataupun penjualan. Oke, saya kira begitu rekan-rekan sekalian. Kita lanjut. Oke, nah ini sedikit saja sebenarnya mereview. Ini adalah penjelasan ketika kita ikut di camp DPS, dijelaskan bahwa kita sebagai penjual properti, ya entah itu developer atau marketing, sales, agensi, teman-teman sekalian, bahwa kita pada saat berinteraksi dengan umat, dalam hal ini adalah menawarkan sebuah proyek properti kepada mereka, kepada muslim khususnya, kita akan menjumpai 4 tipe pasar muslim. Ya, yang pertama adalah mereka orang-orang liberal, ya. Orang-orang liberal ini kita akan ketemui, dan liberal ini
hanya sebagai sparring partner saja ya, untuk merasa tahu tentang fikih, dan sebenarnya kita tidak perlu banyak memberikan info terhadap ketika ketemu pasar yang modelnya liberal. Kemudian opportunities, ya kita akan ketemu orang-orang yang butuh penjelasan yang detail atau yang berulang-ulang. Ya biasanya memang opportunities ini ya orang yang tengah-tengah gitu. Ya tidak apalagi namanya belum memahami Islam secara umum, atau belum bisa menjadikan syariat Islam itu betul-betul menjadi sebuah pilihan. Dan kalau saya sendiri sih memandang bahwa opportunities ini adalah ladang dakwah yang besar untuk kita, ya khususnya ketika kita berinteraksi di dalam prosesi penjualan properti. Kemudian loyalis. Nah, ini adalah mereka yang menganggap bahwa syariah itu sangat-sangat penting dan harus syariah. Nah, notabene-nya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang insya Allah yang sudah mengkaji Islam, ya, yang kajian Islamnya rutin, ya, kemudian insya Allah tidak ada pilihan lain lagi, ya, selain syariah, ya, tidak akan memilih lagi yang konven, pasti memilih yang syariah seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah orang-orang yang kemudian ditolak oleh bank, ya, oleh BI checking. Yang ini insya Allah sangat bisa diserap di properti syariah, karena sebenarnya banyak di antara mereka sebenarnya mampu, hanya karena ada track record yang kurang baik sehingga mereka tidak diterima di perbankan, atau dalam hal ini adalah konvensional. Nah, kira-kira ya seperti ini ya. Untuk pasar yang paling tinggi sebenarnya ada di opportunities ya, yang saya sampaikan di awal tadi bahwa yang menjadi kunci ya, yang menjadi kunci sukses tidaknya kita jualan di properti syariah itu, dan meskipun nanti orang mau beli karena produk kita unggul, nah yang harus kita lakukan dalam properti syariah itu adalah edukasi. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, edukasi ini tidak boleh kita tinggalkan. Ya, edukasi atau dalam hal ini adalah dakwah properti syariah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita ada alur follow up atau alur apapun yang kita lakukan dalam berinteraksi dengan calon user, maka yang harus dihadirkan salah satunya di dalam itu adalah edukasi, yaitu edukasi tentang properti syariah itu sendiri. Kenapa orang harus memilih properti syariah begitu? Ya harus mampu menjelaskan terkait dengan tanpa riba, denda, sita, dan seterusnya. Dan hal itu yang betul-betul kita harus kuatkan. Dan insya Allah ketika teman-teman konsisten dengan itu, teman-teman konsisten dengan betul-betul menajamkan edukasi properti syariah itu sendiri terhadap user, ya insya Allah user itu tidak akan berbelok lagi ke konvensional. Mereka akan tetap memilih syariah. Tinggal nanti mau pilih yang mana, apakah yang produk A, B, dan C. Nah itu urusan yang kedua, masuk ke teknik yang selanjutnya. Nah itu mungkin ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini roadmap properti syariah. Ini adalah materi dari Kang Wildan. Ya, saya juga banyak belajar dengan beliau terkait dengan marketing. Saya sering ikut kelas-kelas beliau. Pada intinya sebenarnya di pembahasan roadmap properti syariah yang beliau jelaskan ini, ya betul ya bahwa sebenarnya ada beberapa alur yang kemudian kita harus perhatikan sebelum melakukan yang namanya penjualan. Nah, di Silaknas kemarin sempat saya singgung bahwa masih banyak di antara kita, para developer, yang ketika kemudian ketemu dengan lahan yang hot, setelah itu dibuat set plan jual, ya langsung dijual, langsung dipasarkan seperti itu. Padahal ada hal yang harus kemudian kita perhatikan, ada hal yang harus kemudian kita
lakukan terlebih dahulu sebelum jualan. Nah, kurang lebih ya seperti ini, yang mulai dari kita meriset, menggrab data, sampai nanti pada program CRM, Customer Relationship Management, itu bagaimana menjadikan seorang user itu menjadi marketer sampai segitu ya. Jadi teman-teman sekalian nanti bisalah Kang Wildan lebih hebat tuh jelaskan terkait dengan roadmap properti syariah. Tapi pada intinya saya banyak terinspirasi juga dari sini. Saya membreakdown apalagi namanya roadmap properti syariah ini ke dalam project-project yang saya pasarkan atau project-project yang saya handle. Jadi mulai dari riset ya kita riset, atau project sebelum kita jual ya kita harus sudah punya kolam, kita harus punya data, dan kemudian project itu harus punya value, dan bagaimana kemudian menjadi nanti sebuah produk yang winning atau winning product. Jadi itu, ini sebagai gambaran saja di awal. Nah, teman-teman sekalian, bahwa jualan ya, sukses jualan itu ada polanya. Ya, ada polanya. Apatah lagi ketika jualannya itu sudah lebih dari satu kali sudah sukses. Ya, sudah bisa jualan 100 unit, 200 unit, 300 unit. Ketika itu sudah berkali-kali pasti ada pola tuh. Pola yang benar seperti apa sih yang harus dilakukan. Ya, begitupun juga ketika teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang memiliki proyek tidak laku-laku ataupun laku tetapi tidak sesuai target. Nah, pasti ada polanya. Jadi sukses ada polanya, gagal juga ada polanya gitu. Hanya saja rekan-rekan sekalian perlu kemudian saya tekankan bahwa sejauh ini ya saya mengenal marketing, pemasaran ataupun sejenisnya, saya melihat bahwa pola itu tidak stagnan ya. Pola itu tidak melulu tahun ini oke, bisa jadi tahun depan sudah tidak oke lagi gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang marketer ataupun seorang sales ataupun seorang manajer marketing atau apalah itu yang memang urusannya di bagian penjualan, saran saya adalah rekan-rekan sekalian harus senantiasa menaikkan kompetensinya ya, terus belajar berkaitan dengan pemasaran properti itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus terus berinovasi gitu. Ya, terus berinovasi. Ya, apalagi yang kemudian akan kita lakukan ketika misalnya dalam kondisi tertentu sudah tidak ideal untuk menjalankan pola yang kemudian sudah ada gitu. Contoh ya, kemarin sebelum pandemi itu Masya Allah ya, jualan kita lancar ya, jualan kita hampir-hampir tidak menemukan masalah lah, karena memang kita masih bebas kemana-mana untuk melakukan kegiatan promosi dan lain-lain. Kemudian setelah masuk masa pandemi, ini betul-betul mengajak kita untuk berpikir keras bagaimana caranya supaya kondisi pandemi ini tidak membuat kita untuk stagnan gitu ya. Di saat posisi ya kita harus terbatas dalam melakukan aktivitas, dan alhamdulillah ya, karena kita terus kita terus belajar, kemudian kita terus mencari solusi, justru masa pandemi ya menjadi menjadi batu loncatan yang sangat tinggi begitu untuk properti syariah, dan khususnya di wilayah saya di Makassar. Masya Allah, dalam 1 tahun itu ribuan unit yang kemudian terjual ya di wilayah Makassar dan sekitarnya, dengan pola yang nanti insya Allah saya akan sampaikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus tetap terus belajar ya, harus melahirkan sebuah inovasi-inovasi ya. Jangan patah semangat ya, jangan insya Allah ya, karena yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar jualan,
tapi dakwah juga, nah harusnya memberikan semangat yang lebih untuk kita ya, agar bisa menyukseskan proyek-proyek yang kemudian kita pasarkan atau proyek-proyek kita sendiri. Nah, bagaimana polanya? Nah, ini kita akan pelajari bersama. Yang pertama ya, kalau saya sebenarnya kalau di materi saya sebelumnya di Selaknas itu asli saya bercerita ya dari awal ya, dari awal bagaimana bisa sampai di situ. Tapi untuk pertemuan malam ini saya coba press saja di poin yang paling penting sebenarnya untuk kita benahi dan supaya produk kita atau proyek kita itu bisa mudah untuk kita pasarkan. Nah, yang pertama adalah membuat produk. Ya, bagaimana kemudian kita meng-create sebuah produk yang produk itu memang winning. Ya, produk itu memang akan sangat mudah untuk dijual. Kemudian yang kedua adalah menyusun strategi dan disiplin eksekusi. Yaitu bagaimana kemudian kita menyusun strategi pemasaran atau strategi penjualan. Dan setelah menyusun strategi itu, nah kita butuh yang namanya disiplin eksekusi. Ya, karena sehebat apapun strateginya nanti, tapi kalau tidak didisiplin eksekusi, ya juga nol begitu. Nah, jadi saya ikutkan bahwa menyusun strategi dan disiplin eksekusi. Kemudian yang ketiga adalah membentuk tim. Ya, khusus untuk malam ini biasanya sih saya selalu menjelaskan jualan secara personal, tapi akhir-akhir ini ya karena target kita sudah ratusan unit, target kita sudah ribuan unit, maka ya pasti kita akan berbicara tentang tim. Ya, kita akan membangun yang namanya super tim gitu. Bukan lagi Superman atau super sendiri gitu. Nah, kita akan berbicara tentang super team. Kemudian, nah ini dia yang keempat. Kita akan berbicara bahwa apapun yang sebenarnya kita raih, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan, itu adalah pertolongan Allah. Ya, dan kenapa Allah memberikan pertolongan ya? Nanti kita lihat gitu. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, kita harus meng-create sebuah produk agar produk itu winning. Nah, kalau dalam versi saya, ya produk winning itu dalam versi saya dengan menghadapi beberapa proyek selama ini di Makassar dan sekitarnya, kenapa bisa produk itu sangat mudah begitu dijual atau dipasarkan. Nah, yang pertama adalah segmen pasarnya memang besar gitu. Nah, jadi apa ya? Setelah saya ingat sekali waktu itu di awal-awal pandemi ya, DPS memberikan kita materi yang sangat luar biasa, dan salah satu slide di situ memunculkan bahwa varian produk yang paling familiar di masa pandemi itu adalah yang pertama ini, yang kedua ini. Dan saya ingat sekali yang pertama di posisi pada waktu itu adalah villa, kafling villa dan villa. Itu kita pelajari gitu. Kita pelajari, oh iya, kenapa kafling villa dan villa? Wah, ini segmen pasarnya besar. Ya, berada di nomor 1 yang kemudian direkomendasikan oleh DPS. Nah, kemudian yang kedua adalah produk yang memang dibutuhkan atau diinginkan. Gitu. Jadi apa ya? Ketika kemudian kita membuat sebuah proyek, ya proyek yang kita buat itu memang adalah solusi dari masalah gitu. Ya, dari masalah yang kemudian ada di segmen pasar yang kemudian kita bidik, atau adalah sesuatu yang memang diinginkan atau diidam-idamkan. Nah, itulah yang selama ini yang jadi pengalaman saya di beberapa proyek, baik itu perumahan ataupun kawasan wisata. Ya, jadi memang kita meng-create produk yang memang dibutuhkan ya dan diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian adalah sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi dalam arti bahwa ketika dalam masa pandemi, ya contoh tadi villa,
itu sesuai banget dengan kondisi yang ada ya. Nanti saya ceritakan. Kemudian sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang penting ya, jangan sampai teman-teman sekalian membidik segmen pasar menengah ke bawah tetapi mengeluarkan harga yang tidak bisa dijangkau oleh menengah ke bawah, ataupun sebaliknya teman-teman membidik ya segmen pasar yang dibidik adalah menengah ke atas gitu, tetapi harganya terlalu kemurahan ya gitu. Jadi harus betul-betul menyesuaikan ya kemampuan dengan segmen yang kemudian kita bidik. Nah, ketika kemudian keempat ini ya itu bisa kemudian kita sesuaikan ya, atau segmen yang kita bidik ini memang besar atau sudah apalagi namanya, kita sudah tahu betul di mana mereka, seperti apa kebutuhannya, apa keinginannya ya, bagaimana kemudian cara untuk terhubung dengan mereka, ini luar biasa gitu, akan sangat lebih memudahkan kita untuk memasarkan proyek kita itu. Nah, contoh ya, kawasan Kafling Villa dan Villa, ini harga mulai 35 juta sampai 350 juta. Yang kebetulan ini saya mengangkat salah satu proyek yang kami handle pada waktu itu. Ini adalah proyek kawasan pertama di Makassar, kawasan wisata setelah Silaknas tahun lalu. Belum ada sebelumnya ya yang di properti syariah. Nah, kita coba menggarap pasar itu. Ya, kita coba riset, survei dan seterusnya. Nah, kita memasang harga di harga 35 juta sampai 350 juta. Nah, pertama apalagi namanya? Ini berhasil ya. Dalam waktu kurang lebih 2 pekan kita campaign, kemudian kita gathering kurang dari 2 jam ya, kurang lebih 250 unit itu terjual. Kenapa? Satu, karena segmen pasarnya memang besar. Kenapa besar? Sesuai data. Ya, di Silaknas kemarin saya sudah sampaikan ya, harus sesuai data. Ya, sesuai data, riset dari DPS sendiri dan riset yang kita lakukan gitu, bahwa segmen pasar dari Kafling Villa dan Villa ini itu sangat-sangat besar. Ya, dan itu dibuktikan setelah kemudian kita launching di proyek ini, kemudian kita buka lagi di proyek lain, lokasi yang lain dengan konsep kawasan, tetapi apalagi namanya fasilitasnya saja yang berbeda. Begitu juga, habis juga. Kemudian teman-teman yang lain kemudian membuka dengan konsep yang sama, kawasan, laku juga ya, sampai ratusan unit satu kali gathering. Ini luar biasa. Artinya apa? Memang pasarnya sangat-sangat besar. Ya. Nah, kemudian kondisinya sesuai karena di masa pandemi, ya. Pandemi ini membuat masyarakat merasa bosan di rumah, merasa suntuk dengan adanya social distancing, kemudian harus bekerja di rumah dan seterusnya. Ya, jangankan orang di luar, ya kita juga pun merasakan, waduh, ya sepertinya sangat-sangat bosan begitu tinggal di rumah. Nah, sehingga masalah itulah yang kemudian kita jadikan sebuah acuan bahwa kita ingin membuat sebuah solusi. Ya, nah solusinya adalah memang dirasakan bahwa mayoritas menginginkan tempat beristirahat yang nyaman. Ya, nah, dan kita berikan solusi apalagi namanya sebuah kawasan wisata yang menawarkan sebuah view yang indah, pemandangan dengan fasilitas yang lain. Bahkan lebih dari itu kita berikan benefit yang lebih ya, bahwa selain mereka bisa menikmati villa mereka, mereka juga bisa mendapatkan passive income dengan menyewakan villa mereka. Oh, jadi Masya Allah, ini tambah super lagi gitu. Dan kemudian harga sangat terjangkau ya, di angka 35 juta sampai 350 juta dengan segmen yang kita bidik yaitu kelas menengah dan menengah atas. Wah, ini mah apalagi namanya sangat terjangkau. Nah, sehingga tidak heran ketika dalam waktu singkat saja 2 pekan kita kampanye ya, tebarkan poster, event, kita buat gathering. Waktu itu kita ada gathering langsung di hotel, juga ada via Zoom ratusan unit yang
yang habis. Ya karena itu salah satunya ini, karena satu memang kita meng-create sebuah produk yang winning. Nah, winning salah satunya yang saya jelaskan di sini ada apa? Ada 4 apalagi namanya, ada 4 syaratnya begitu yang dimaksud dengan produk itu winning. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman kalau saya ngomongnya kecepatan bilang ya. Oke, yang kedua adalah setelah kemudian kita meng-create sebuah produk itu winning, nah kita menyusun strategi marketing. Ya, menyusun strategi marketing dan tadi saya sudah sampaikan dan memaksimalkan bahwa pada saat kemudian strateginya sudah jadi, planning kita sudah jadi, maka harus disiplin eksekusi. Nah, sini saya contohkan ya, strategi marketing yang kita lakukan, step-step apa yang kemudian kita lakukan. Nah, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, strategi sebelum launching. Ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pada saat launching. Kemudian yang ketiga adalah setelah launching. Nah, ini kita susun apa yang akan kita lakukan sebelum launching, dan apa yang kemudian kita lakukan pada saat launching, dan apa yang akan kita lakukan setelah launching. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah menginginkan untuk men-sold out-kan project yang kita inginkan. Nah, contoh ya, di sini saya kasih, misalnya kita ingin unit project kita itu 100 unit sold, ya terjual, contoh. Nah, kita menginginkan cash 30 unit, yang kredit 70 unit. Nah, saran saya teman-teman sekalian, ketika kemudian menginginkan ada yang cash 30 unit, salah satu strategi yang dilakukan adalah buat harga cash itu jauh daripada harga kredit. Ya, yang dia main bertahan sama serangan balik. Ketika misalnya ada yang orang yang akan melihat saya lebih punya uang, mereka tidak akan berpikir untuk mau beli kredit karena harganya cukup jauh dibandingkan dengan harga cash. Jadi diberikan jarak harga yang cukup yang bisa membuat orang mending saya cash gitu. Dan kemudian adalah bisa dengan pola kita menyisahkan unit yang strategis, yang biasanya strategis itu adalah yang sudut ataupun yang dekat dengan fasilitas umum. Nah, itu kita khususkan untuk cash. Nah, itu bisa kita polakan seperti itu agar ada user kita yang cash-nya ada yang cash sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, kemudian ketika target kreditnya 70 unit ya, sudah kita buatkan strategi harga di kredit juga. Nah, nanti mungkin di situ saya mau misalnya yang DP cash itu lebih banyak. Nah, sisa dibuatkan nanti program promonya. Kalau misalnya DP cash itu keuntungannya apa? Kalau tidak DP-nya diangsur 2 kali itu seperti apa? Nah, itu diatur juga nanti price-nya seperti itu. Kita lanjut. Nah, sebelum launching, ya teman-teman sekalian, sebelum launching, ini muncul semua ya. Pertama, yang kami lakukan itu adalah membangun kolam dulu, ya, membangun kolam, ya, kolam ikan, kolam user maksudnya, kolam user. Sebelum launching ya, kita buat kolam. Nah, itu caranya apa? Yaitu dengan kita melakukan yang namanya campaign edukasi atau kampanye yang sifatnya edukasi, ya, belum masuk kepada produk, ya, tapi masih sounding dulu. Kita sudah membuat konten-konten yang memancing calon user itu bertanya itu apa, di mana. Nah, sekaligus itu adalah bagian dari kita mensurvei juga, ya, kira-kira yang diinginkan oleh calon customer kita, calon user ini, apakah dengan harga berapa yang kira-kira banyak yang diinginkan, kemudian fasilitasnya apa,
kemudian ukuran apa, nah itu bisa sekaligus kita survei. Ya, jadi survei dengan campaign edukasi sekaligus kita membangun kolam. Nah, biasanya kita lakukan bisa call to action-nya langsung ke WA, bisa juga call to action-nya masuk ke Google Form atau mungkin masuk ke landing page. Ya, nanti dibuatlah, terserah teman-teman. Nah, kemudian setelah itu biasanya data kami, data itu terkumpul. Ya, kami diskusi berapa, yang minat ini berapa. Nah, nanti ini akan menjadi ukuran, ya menjadi ukuran. Kita akan membuka set plan. Set plan itu ukuran yang banyak, yang mana begitu. Apakah yang kecil, sedang, atau besar. Nah, itu sesuai dengan survei yang ada di sini. Agar pada saat kemudian kita memasarkan, menjual proyeknya, itu bisa habis. Ya, jangan sampai kita lebih banyak menyiapkan yang besar, ternyata yang lebih banyak minat itu yang kecil gitu. Atau sebaliknya, ya kita menyiapkan banyak yang kecil padahal yang lebih banyak diinginkan itu yang besar. Nah, itu pentingnya di sini kita survei. Nah, kemudian teman-teman sekalian adalah kita membuka kemitraan tim penjualan. Nah, ini kan apalagi namanya sudah mulai dikerjakan oleh arsitek dan bagian-bagian yang lain. Kita buka kemitraan tim penjualan. Kita mengundang agensi, agent, advertiser, atau orang-orang yang bahkan belum sama sekali jualan, kita buka, ya kita undang. Nah, setelah itu kita arahkan untuk hadir di pertemuan marketing, ya atau gathering marketing. Nah, di gathering marketing ini tujuannya adalah mengedukasi dulu si para mitra kita atau para agensi ini. Ya, kita kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa produk kita seperti ini, value-nya seperti ini, segmen yang dibidik itu ini, target market-nya itu ini. Ya, kemudian kita juga akan menyampaikan bahwa kita akan melakukan apalagi namanya event misalnya atau survei serentak atau gathering atau apalah begitu, kita sampaikan kepada mereka dan juga menyampaikan bahwa komisi mereka itu seperti ini setiap unit dan kita juga menyiapkan reward dan lain-lain. Nah, itu lebih ke arah di poin ketiga ini adalah mengedukasi para marketer ya atau para agensi dan kemitraan yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, kalau kita developer atau apalah, kita developer ke agensi atau kita agensi ke tim kita atau kita sendiri ya sebagai seorang marketing atau sales, yang harus disampaikan kepada mereka ini adalah itu tadi juga ya, bahwa dakwah properti syariah itu betul-betul harus nyampe. Dan itu bukan hanya di lisan, tetapi betul-betul kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan memang itu adalah sesuatu kebaikan. Ya, insya Allah ya akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, di saat itu kita mulai campaign teman-teman, kita mulai kampanye event. Ya, kita siapkan posternya dan lain-lain. Nah, di sini juga ketika misalnya budget teman-teman mumpuni, ya bisa menggunakan ambasador atau influencer, boleh. Ya, influencernya siapa? Adalah mereka yang followersnya itu kira-kira target market kita, gitu. Ya, jadi boleh. Ya, entah itu mau di ujro, mau kerjasama, terserah. Ya, dan insya Allah ya dampaknya juga sangat besar ya. Tapi kalau misalnya budgetnya belum sampai ke sana ya tidak apa-apa ya, yang event biasa saja gitu. Nah, setelah itu ini yang penting, catatan yang nomor 5, di lokasi harus sudah persiapan ya, persiapan di lokasi. Bisa kita membuat di lokasi itu marketing galeri misalnya. Kemudian ketika villa berarti minimal buat villa contoh. Ketika rumah bisa buat rumah contoh. Kalaupun tidak bisa, minimal di lokasi itu ada banner produk.
gitu ya, yang keliling, yang menampilkan bahwa kurang lebih seperti ini loh konsep yang akan kita tawarkan nanti kepada user, bahwa seperti ini konsepnya. Jadi betul-betul dari pandangan luar dibuat cantik ya, dibuat pandangan kita itu baik ya. Kalau dulu sih di 2017 ya, yang properti syariah masih sedikit, saya jualnya tuh rawa-rawa, yang ketika user datang di rawa-rawa itu ada anak-anak ya, tapi karena ini sudah berapa tahun sudah lewat ya, seharusnya kalau di sekarang ya jangan lagi seperti itu. Kalau bisa ya sudah bisa dipercantik lah, minimal agak bersih, dan kemudian ada banner produk yang di lokasi atau umbul-umbul gitu. Nah, kemudian kita membuka pendaftaran NUP. Pendaftaran NUP ini apa? Nomor urut prioritas. Nah, ini juga bisa ada beberapa pilihan rekan-rekan sekalian ya. Jadi bisa NUP ya. NUP ini sebenarnya sih kalau kebanyakan saya menggunakan NUP supaya konversi untuk closing pada saat event itu lebih tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya mau menggunakan tiket boleh ya, tiket bayar, mau juga gunakan tiket gratis boleh saja ya, disesuaikan saja dengan kondisi ya, kondisi keuangan. Tapi kalau saya selama ini sejauh ini ya selalu begitu ya, saya buat eventnya bayar supaya betul-betul yang datang itu memang adalah mereka yang punya komitmen ya, bukan hanya sekedar datang saja ya. Tapi mau gratis juga oke saja gitu, karena memang tadi tujuan kita juga salah satunya adalah dakwah gitu. Oke, sampai sini ya, sudah, semoga bisa ditangkap maksud saya. Nah, pada saat launching, kalau launching ini ya tergantung teman-teman. Ketika misalnya launchingnya via event, ya ada juga polanya. Mau tidak bukan via event juga ada polanya. Nah, untuk khusus malam ini saya jelaskan ketika launchingnya itu via event. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, ketika event betul-betul kita menyusun sebuah konsep acara yang memang itu dibutuhkan oleh mereka. Ya, dibutuhkan oleh mereka, dan akan yang betul-betul yang ketika dijalankan itu akan mempersuasi, yang akan menghipnosis ya, terlalu kejam ya hipnosis, akan betul-betul mengalihkan mereka begitu. Nah, kita susun konsep acara ini. Kalau saya kasih masukan sih di dalamnya ya, ada ada misalnya ada ceramahnya begitu seputar properti syariah, kemudian bisa kita jelaskan tentang bagaimana proses legal kita gitu, progres lokasi kita, konsep perumahan atau kawasan yang kemudian kita buat, dan yang paling pamungkas itu adalah selling di atas panggung, jualan di atas panggung, itu bagian yang terakhir yang akan meng-closing, karena itu pamungkas juga gitu. Nah, itu kita siapkan konsep acara sedemikian rupa ya, agar betul-betul acara itu yang mengikuti khusyuk ya, dan tidak lari begitu ya. Maksudnya yang kita tawarkan itu, yang kita sajikan itu adalah sesuatu yang akan menguatkan value daripada proyek kita ya, bukan justru yang lain, kita jualan apa, isi acaranya apa gitu. Nah, jadi disusun dengan semaksimal mungkin. Kemudian pengisi acara yang mumpuni ya, pengisi acara yang mumpuni, yang betul-betul yang tadi saya bilang, orang akan khusyuk dengan itu ya. Jangan orang nantinya ngantuk ya. Nah, ini bahaya gitu kalau kita buat acara atau pengisinya bikin ngantuk. Nah, ini nanti tidak hot ya, usernya tidak hot tapi cool ya, dingin. Nah, jatuhnya tidak booking gitu. Kemudian buat promo pengikat ya, maksudnya apa?
bahwa pada saat launching ya kita ada promo yang khusus berlaku pada saat itu saja, dan itu betul-betul akan merasa rugi ketika tidak melakukan transaksi pada hari itu. Nah, kita buat. Kemudian selanjutnya, nah ini yang unik ya, yang selama ini yang kita lakukan. Launching yang biasa kami lakukan selama ini itu tidak pernah membuka yang namanya side plan. Tapi tergantung juga sih teman-teman, siapa tahu sudah sampai pada level pengesahan set plan, ya artinya ya memang sudah kayak gitu. Memang mungkin sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau selama ini ya biasanya kita belum buka set plan, nanti kita buka set plan saat launching. Nah, supaya apa? Kita bisa sesuaikan. NUP itu rata-rata yang pilih yang mana gitu. Ya, jadi yang banyak itu juga yang kita buka. Makanya itu salah satu strategi kita supaya proyek kita sold out. Ya, maksudnya tidak ada yang tertinggal. Yang tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ada yang masih mau yang ukuran besar tapi yang tinggal ukuran kecil. Nah, jadi itu bisa juga dilakukan. Tapi kalau kondisinya memang tidak bisa dilakukan ya tidak apa-apa. Kan tadi kita sudah survei duluan. Jadi kita bisa mengambil data dari situ. Nah, setelah launching apa kita harus lakukan? Nah, kita harus mengupdate penjualan gitu ya. Misalnya kemarin ya di posisinya kita ya sold out, terjual habis misalnya, terjual habis atau terjual 250 unit. Nah, ini kan bagi yang menunda datang atau calon-calon user yang kemudian tidak melakukan transaksi, nah ini akan berpengaruh bagi mereka. Wah, ternyata banyak juga yang ambil gitu. Yang kemudian masih menunda-nunda, ini nanti dia akan merasa bahwa nanti saya kehabisan. Nah, jadi silakan melakukan update penjualan. Kemudian update dokumentasi event. Ini fungsinya adalah untuk menambah trust, ya, untuk menambah kepercayaan, ya, bahwa misalnya event itu ternyata benar-benar ada, ya, kemudian dihadiri siapa begitu. Nah, jadi bisa video ataupun gambar ataupun yang lain. Kemudian testimoni, ya, jadi setelah launching ya kita juga mempublish testimoni ya dari beberapa yang kemudian membeli. Mungkin ada yang beli 10 unit, ya kita minta testimoninya. Atau mungkin ada pejabat atau orang-orang penting yang belum beli, nah itu kita minta testimoninya. Nah, insya Allah ini akan menambah trust pra launching kita. Ya, kalau masih ada unit, itu bisa menarik calon-calon user yang belum ambil agar mereka ambil unit. Nah, kemudian setelah launching ya juga kita mengarahkan agar mereka survei lokasi, ya, agar mereka tahu bahwa posisi atau lokasi proyek yang mereka beli itu di sini. Nah, makanya tadi di awal saya arahkan bahwa lokasi itu diusahakan supaya siap untuk menerima calon user ketika datang. Ya. Oke, sampai di sini masih sanggup ya? Semoga menarik nih. Lanjut, menarik ini polanya. Oke. Siap. Nah, selanjutnya adalah yang tadi itu strategi yang kita susun tadi itu harus ada yang kemudian menjalankan gitu. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa yang saya jelaskan ini bukan dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan oleh super tim, ya, atau dilakukan oleh tim, ya. Ada beberapa tim yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ya kita harus mempersiapkan tim. Ya, kalau saya sebutnya sini adalah tim sukses. Ya, jadi tim sukses itu ya bukan hanya hadir di perpolitikan, tapi dalam properti syariah juga harus hadir tim sukses. Maksudnya apa tim sukses? Ya tim yang akan menyukseskan, ya gitu. Jadi insya Allah jadi doa juga bahwa tim ini nanti akan sukses. Nah, kira-kira gini ya teman-teman, ini contoh saja, nanti disesuaikan deh kebutuhan teman-teman. Ya, contoh misalnya kita kalau di dalam marketing itu sendiri kan
kira-kira ada 4 lah item tim yang dibentuk. Ada yang namanya marketing, tim marketing, ada tim selling, ada tim branding, CRM. Nah, itu bisa juga kalau mau melengkapi itu, ya, melengkapi semua ini. Nah, kalau salah satu yang saya contohkan di sini, kita mempersiapkan tim marketing. Ya, contoh misalnya kita mempersiapkan digital marketingnya, ya, kemudian konten kreator, ya, video maker, bagian desain atau dan yang lain-lain. Nanti disesuaikan sajalah dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian tim selling itu ada sales misalnya, ya, sales in-house. Contoh misalnya. Kemudian CS jualan, ada tim di lokasi yang handling buyer, yang akan menghandle buyer ketika ada buyer yang datang, yang akan menjelaskan tentang lokasi itu. Nah, itu dipersiapkan, ya, dituliskan siapa-siapa. Nah, kemudian bisa membangun sebuah kemitraan. Nah, yang pertama misalnya agensi atau advertiser yang eksklusif. Maksudnya apa? Teman-teman developer ketika misalnya tim intinya itu masih belum mumpuni atau masih sedikit, ya, bisa kemudian membangun kemitraan dengan agensi yang sudah punya track record, yang sudah sudah bisa jualan lah. Nah, itu bisa membangun kemitraan kerjasama, boleh, ya. Bisa juga agensi freelance, ya, membangun kemitraan dengan mereka, tetapi secara freelance, atau agen freelance. Nah, ini kita siapkan, ya, siapkan tim ini. Nah, itu tadi kan ada gathering marketing. Nah, itu nanti kita akan pertemuan di situ. Kita akan jelaskan kepada mereka tentang produk kita. Nah, contoh teman-teman sekalian. Ya, semoga suara saya jelas ya. Kalau di tempat saya sekarang lagi hujan deras. Jelas, Pak. Oke, siap. Jelas nah, misalnya banget. Ya, target 200 peserta. Anggap contoh ya, kita akan menargetkan hadir di event itu 200 peserta. Nah, maka kita bisa membagi tim tadi memberikan kuota masing-masing. Contoh misalnya tim in-house kita atau tim internal kita itu kita berikan kuota 50 peserta. Ini misalnya kalau tim in-house kita itu masih sedikit mungkin ya, nah, kita kasih kuota sedikit. Tapi kalau tim internal kita banyak ya bisa kita kasih kuota yang banyak. Ini contoh saja. Kemudian tim mitra eksklusif. Contoh kita punya mitra agensi eksklusif. Nah, itu kita bisa kasih kuota lebih besar karena ya pasukannya mungkin banyak atau memang track record penjualannya baik, ya. Nah, kemudian tim eksternal, ya, contoh tadi agensi freelance ataupun agent freelance, kita kasih kuota misalnya 50 peserta. Nah, jadi kita sudah membreakdown, jadi 200 peserta, tim in-house 50 peserta. Misalnya in-house kita ada 5, berarti satu orang harus mendatangkan 10. Nah, itu target mereka. Nah, ketika misalnya mereka mencapai target, nah itu nanti diberikan reward. Kalau tidak, ya nanti diberikan punishment. Contoh gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan. Jika kemampuan rata tim itu adalah 10%, kemampuan konversinya maksudnya, maka prospek yang dibutuhkan untuk mencapai 2.000. Nah, jadi contoh teman-teman, ketika kita punya tim closing ya, entah itu CS atau sales, itu kemampuan konversinya adalah 10%, ya, konversi dari data yang ada ke 10% itu, maka yang kita butuhkan itu adalah 2.000. Nah, 2.000 ini adalah tugas dari marketing, ya. Tugas marketing, jobnya apa? Target marketing, bahwa dia harus mendatangkan 2.000 orang. Ya, kemudian 2.000 orang ini akan dikonversi atau di follow up oleh tim sales. Nah, ketika kemampuannya adalah 10%, maka tim sales wajib mendatangkan 200 peserta dari 2.000 itu. Nah, itu saja ukurannya. Nah, nanti di breakdown lah. Misalnya tim yang targetnya 50 tadi, berarti tingkat konversinya berapa? Nah, berarti target dia berapa, target marketingnya berapa.
digital marketingnya berapa, ya, atau tim advertisernya berapa. Jadi nanti akan kelihatan bahwa ada target untuk marketing, ada target untuk sales. Nah, kemudian jika konversi transaksi adalah 50%, maka untuk mencapai penjualan 100 unit, maka harus hadir 200 peserta. Nah, teman-teman, ketika misalnya kita buat event dan secara konversi rata-rata transaksi itu terjadi hanya 50%, nah ketika kemudian tadi kita menargetkan 100 unit, maka jangan mendatangkan 100 orang. Yang harus kita datangkan adalah 200. Karena kita sudah tahu rata-rata konversi transaksi itu 50%. Maka targetnya adalah 200 peserta. Nah, ketika 200 peserta datang dengan asumsi konversinya 50%, maka insya Allah penjualan itu bisa mencapai 100 unit. Nah, insya Allah target kita bisa tercapai, ya. Jadi diukur semua, ya, terukur. Nah, catatan dari saya bahwa timnya tadi dilatih, ya, diedukasi, dikontrol, dimonitoring. Kemudian mereka harus punya daily activity. Ada aktivitas harian yang harus mereka lakukan untuk mencapai targetnya. Susah di breakdown saja gitu. Dikontrol, dan kemudian untuk tim internal kita, ya, ataupun mitra eksklusif kita, ada punishment-nya, ada reward-nya juga, ya, ada punishment yang kemudian kita berikan, ya, dan ada reward supaya memberikan motivasi, ya, kepada mereka. Nah, oke, terakhir adalah apapun yang kita lakukan, sehebat apapun strategi kita, sebagus apapun strategi kita, sedisiplin apapun kita bereksekusi, kemudian sehebat apapun tim kita, sewinning apapun produk kita, ingat teman-teman, bahwa apa yang kita raih, ya, itu bukan karena kita, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu saya sampaikan bahwa ketika teman-teman, ya, ingin dimudahkan urusan closingannya, ya, mau dimudahkan proyeknya dan lain-lain, ya simpel saja di sini, ya. Dalam Quran surah Muhammad ayat 7, ya, Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika kau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Teman-teman sekalian, ketika ingin ditolong, ya, bisnisnya ingin ditolong, jualannya ingin ditolong, tolong agama Allah, gitu. Ya, mungkin ada yang bertanya, menolong agama Allah itu seperti apa? Tadi dakwahkan agama Allah. Ya, tolong sesama kita, gitu. Nah, itulah cara menolong agama Allah. Ya, ini janji Allah, nggak mungkin ketika teman-teman menolong agama Allah, teman-teman akan dipersulit, nggak mungkin. Ya, kecuali memang teman-teman lagi diuji, ya. Semoga-moga itu diuji, ya. Jadi insya Allah ketika teman-teman menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita, bahkan meneguhkan kedudukan kita. Oleh karena itu kita developer, marketer, sales, apapun itu, aktivitas kita, ya, dalam kehidupan kita adalah aktivitas dakwah, ya, bisnis pilihan kita, tetapi dakwah ini adalah kewajiban bagi kita. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, dakwah itu poros hidup. Karena dakwah itu insya Allah menolong agama Allah. Dan jangan takut, orang yang berdakwah yang menolong agama Allah, Allah yang akan menolongnya. Gitu. Jadi Allah yang akan mempermudah urusan-urusan jualan tadi. Ya, intinya kan kita sudah berusaha, sudah memaksimalkan diri, ikhtiar dunia kita sudah mantapkan, ikhtiar langit kita sudah mantapkan. Ya, perkara nanti gimana, ya insya Allah kita serahkan kepada Allah, dan yakin bahwa insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika mungkin sampai pada hari ini mungkin masih agak sulit di dalam memasarkan proyeknya, ya dua saja yang perlu kemudian kita perhatikan, yaitu ya apakah pola yang kita lakukan memang itu sudah benar. Yang kedua adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan sesama begitu.
Nah, jangan sampai itu yang kemudian menghambat pertolongan Allah itu datang. Padahal Allah sudah janji ya bahwa yang menolong agama Allah pasti Allah akan menolong mereka. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya kembali mengingatkan, ini target yang versi yang saya tulis ya. Saya nggak tahu dari DPS ini sudah benar apa tidak ya. Tugas besar pejuang properti syariah, ya, tugas kita sekarang nih, dan ini harus menjadi visi bersama kita, ya, adalah menuntaskan visi bersama, ya ini 1 juta unit 2025. Ya, selalu saya katakan kepada diri saya, kepada tim saya, kepada mitra saya, rekan-rekan saya, kenapa harus 1 juta unit gitu? 1 juta unit ya ketika terwujudkan artinya apa rekan-rekan sekalian? Kurang lebih 1 juta umat insya Allah akan bebas riba dari kepemilikan properti. Dan tidak hanya itu, ketika di dalam prosesi interaksi kita dengan user itu betul-betul menghadirkan sebuah edukasi dan dakwah, bukan hanya bebas riba, tapi mereka akan semakin memahami tentang Islam. Ketika mereka semakin memahami tentang Islam, mereka akan mengamalkan. Ketika mereka mengamalkan, insya Allah ini adalah cikal bakal akan dekatnya sebuah peradaban mulia, yaitu peradaban Islam. Ya, jadi itu dibalik daripada 1 juta unit. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, 1 juta unit, satu proyek ada 100, insya Allah kurang lebih akan ada 10.000 proyek Islami yang hadir di Indonesia. Ketika ada 10 proyek Islami yang hadir di Indonesia, yang di dalamnya ada rumah tahfiz, tetangga-tetangga yang soleh, ada masjid masjid itu digunakan sebagaimana fungsinya, insya Allah ini akan menjadi awal, ya, menjadi awal dalam kompleks itu akan hadir orang-orang yang soleh yang memahami Islam. Dan lagi-lagi, insya Allah ini adalah cikal bakal akan tegaknya sebuah peradaban Islam. Yang ketiga, ketika 1 juta unit ini terwujudkan, maka insya Allah ada 1 juta tenaga kerja serapan properti syariah, kurang lebih ya, kurang lebih 1 juta tenaga kerja serapan properti syariah. Sehingga apa, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara kita yang hari ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ya insya Allah di properti syariah kita bisa serap. Hari ini saudara-saudara kita kesulitan kerja dengan bisa tetap melakukan aktivitas dakwah dan lain-lain, insya Allah akan hadir diserap oleh properti syariah. Dan ketika mereka diserap oleh properti syariah, developer properti syariah, agensi properti syariah, dan berhubungan dengan properti syariah, maka mereka akan berhubungan yang tidak hanya sekedar melakukan sebuah pekerjaan, tapi mereka akan belajar Islam, akan mengkaji Islam. Dan ketika mereka mengkaji Islam, mereka akan menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, menjadi pengemban dakwah, dan lagi-lagi cikal bakal akan terwujudnya sebuah peradaban Islam. Dan itu adalah impian kita bersama. Kita semua rindu akan sebuah peradaban itu. Karena insya Allah peradaban Islam itulah yang akan memberikan kita sebuah kemuliaan. Ya, perempuan dijaga, laki-laki diberikan ruang yang besar untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Ya, saudara-saudara kita yang hari ini ditindas, insya Allah dengan adanya sebuah peradaban Islam, mereka akan dibebaskan dengan itu. Jadi Masya Allah, ya, di balik 1 juta unit ini ada sebuah visi yang besar, dan semoga ini betul-betul terazam di dalam diri kita dan menjadi sebuah semangat bagi kita. Karena lagi-lagi rekan-rekan sekalian, hidup cuma sekali, ya, hidup cuma sekali, dan kita juga tidak pernah tahu kapan kehidupan kita ini berakhir. Oleh karena itu setiap saat kita harus senantiasa memberikan dan mempersembahkan yang terbaik terhadap Islam. Ya, saya kira itu saja dari saya. Sekian. Ketika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan ketika ada kebaikan, semoga ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat luar biasa, dahsyat. Terima kasih banyak. Barakallah, itu memang pola bener ya, itu dibagiin daging semua tadi ilmunya ya, mulai bagaimana
pola step by step launching bagan tim, dan yang terakhir itu yang bikin kita merinding gitu ya, bagaimana membuat 1 unit 1 juta tenaga kerja loh, yang serapan yang insya Allah Masya Allah yang bisa kita serap ya. Inilah teman-teman dakwah atau marketing dakwah ya di properti syariah, bukan hanya mengandalkan uang semata, tapi memang luar biasa ya efeknya. Nah itu tadi pola-polanya teman-teman. Kalau menurut saya sih ini jelas banget, dan itu yang biasa kita lakukan ya. Dan ini rinci banget, detail banget yang bisa dibahas. Harusnya setelah teman-teman bisa menerima materi ini, jualannya harus kayak Mbak Nia. Mbak Nia nggak ada yang ditutup-tutupin semuanya ya. Bahkan semuanya dibongkar. Tinggal yang membedakannya adalah nanti eksekusi teman-teman ya. Eksekusi Mbak Nia luar biasa tuh, bagaimana membuat tim dan lain-lain. Jadi sekali lagi yang membedakan, polanya sudah dikasih, caranya sudah dikasih, bentuknya sudah dikasih, yang lain-lainnya sudah dikasih. Harusnya teman-teman bisa jualan kayak Mbak Nia, gitu ya. Yang akan membedakannya sekali lagi adalah eksekusi dari teman-teman. Oke, kita boleh dibuka tanya jawab, Mbak Nia. Kita buat sesi tanya jawab ya. Siap, Kang, boleh. 2 pertanyaan pertama ya. Silakan yang raise hand dulu. Yang mau raise hand, yang mau open mic, silakan. Udah jelas kali ya? Masya Allah. Ada yang raise hand, open mic, silakan. Oke, ada pertanyaan di chat dulu ya Mbak Nia. Kalau yang belum berani open mic, berarti di chat dulu saya bacakan. Apa mau tanya, jika di salah satu daerah atau lokasi proyek tersebut pangsa pasarnya menengah ke bawah, akan tetapi proyek di pangsa tersebut menengah, gimana ini maksudnya? Di salah satu lokasi proyek tersebut adalah pangsa menengah bawah. Akan tetapi proyek pangsa pasar menengah ke atas. Maksudnya gimana ya? Apakah segmen pasarnya menengah atas tapi proyeknya menengah bawah? Atau kebalik? Boleh Mas Eri di open mic biar kita jelas. Silakan dibuka aja mic-nya. Saya sudah bukakan mic-nya. Apaan saya mau tanya, jika di salah satu daerah atau lokasi proyek tersebut pangsa pasarnya menengah ke bawah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mungkin salah ketik. Oke. Jadi maksud Ana, jadi ketika di suatu daerah itu kita membuka proyek, tapi di sekitar daerah itu pangsa pasarnya itu menengah ke bawah. Tapi proyeknya kita itu dijual ke arah pangsa pasar yang menengah ke atas. Itu. Mohon pencerahannya bagaimana kita menentukan strategi marketingnya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Eri. Ya Mbak, jadi daerah sekitarnya, lokasinya misalnya banyaknya menengah bawah MBR lah. Ya, tapi proyek kita mau dijual di harga bukan menengah bawah, di harga menengah atas. Nah, strategiknya biasa yang Mbak lakukan gimana Mbak Nia? Iya. Kalau fakta seperti itu ya disesuaikan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa syarat ya untuk jualan bisa laris, yaitu yang memang produknya winning, dan salah satu yang membuat winning itu adalah memang segmentasi yang kemudian kita bidik itu jelas ya. Nah, cuma kan persoalannya gini ya, di lokasi itu ketika kemudian yang kita bidik adalah segmen menengah ke atas, pertanyaannya adalah apakah memang di lokasi itu akan membuat segmen menengah ke atas itu butuh atau ingin di situ. Nah, saya ambil contoh saja ya. Di beberapa proyek teman sebelumnya ya, dia membuat proyek di daerah pinggiran ya, tapi proyek itu adalah proyek menengah ke atas. Nah, di awal saya komentar seperti ini bahwa menengah ke atas itu salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah lokasi ya, lokasi. Jadi segmen menengah ke atas salah satu pertimbangannya itu adalah
lokasi. Nah, ketika misalnya lokasi kita ya bukan di area strategis, ataupun mungkin bisa jadi bukan area strategis, tapi memang kita ingin membuat sebuah kota di wilayah itu, ya sebuah kawasan atau apa lagi namanya itu ya, yang memang kota baru di situ, ya itu bisa jadi. Tapi kalau proyeknya sedikit ya, dan apalagi namanya lokasinya memang bukan area yang strategis yang akan disentuh oleh segmen menengah ke atas, saran saya sih lebih baik jangan. Ini akan lebih kita nantinya, kecuali ya memang kita sudah punya data bahwa akan ada yang beli di situ. Nah, itu bisa jadi seperti itu, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita nggak punya data, cuma pakai prasangka saja, saran saya jangan. Ya, saran saya jangan. Ya, apalagi segmennya menengah ke atas. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan, pertimbangannya adalah lokasi, gitu. Gitu ya. Very jelas Gitu, ya. Pak. Ya. Harus berbicara data dulu ya, bukan berdasarkan kirologi, kira-kira ya. Harus berdasarkan memang daya beli juga, Mas. Kalau misalnya memang daya beli, atau bahkan ada beberapa, karena nanti behaviornya berbeda ya. Behaviornya berbeda, kecuali Mas bisa main di Blue Ocean Strategic kali ya, Mbak Nia ya. Berbeda konsepnya, value-value yang diberikan itu memang sesuai dengan menengah atas dan lain-lain. Mungkin itu bisa jadi pilihan, tapi kalau misalnya kita maksain, kita nggak punya data yang tadi Mbak Nia bilang, pertimbangkan beberapa faktor, terutama faktor studi kelayakan tentang marketnya ya. Oke, pertanyaan kedua yang open mic, Mas Yunus, silakan yang sudah raise hand mungkin. Boleh Pak Yunus? Ya, oke. Makasih Kang Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Nia ya, wah powerful banget nih Mbak Nia. Closing-nya hebat ya. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Sangat detail ya, sangat detail dan sangat saya pahami sekali. Saya cuma ingin bertanya gini Mbak. Ini kan konsepnya syariah gitu kan. Nah, kadang juga kesulitan ya kita untuk menerapkan apalagi sistem marketing untuk syariah ini pada rumah yang segmen pasarnya subsidi ya, rumah subsidi atau FLPP. Nah, kira-kira menurut Mbak Nia nih, strategi untuk rumah FLPP atau rumah subsidi. Ya, ini kan kadang di mix kita bank konven, ada juga sih bank syariah yang udah main gitu kan, BTN Syariah, kemudian BRS Syariah dan sebagainya. Nah, saya lebih ke strategi apalagi marketing dan sebagainya Mbak ya, untuk perumahan subsidi ini. Kira-kira seperti apa nih detailnya Mbak? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mbak Nia, biar sekalian diedukasi nih Mas Yunusnya. Iya Pak Yunus. Ya kalau sebenarnya untuk pasar ya, untuk pasar kelas menengah ke bawah sangat tinggi sebenarnya. Cuma memang untuk kita pemain properti syariah yang mungkin masih moderat, itu agak berat ya main di situ. Ya, main di segmen menengah ke bawah. Ya, apatah lagi yang mereka menginginkan DP rendah atau bahkan tanpa DP. Nah, itu agak berat, Pak. Nah, kecuali ya bagi rekan-rekan yang memang sudah punya modal ya, silahkan saja ya ketika memang sudah menyanggupi. Tapi kalau dari sisi pasar sangat banyak ya seperti itu. Bahkan di beberapa proyek kami yang segmennya bukan ke situ ya sangat banyak yang datang ya. Cuma kita di developer ya juga harus memverifikasi ya, karena berdasarkan pengalaman sih untuk kelas menengah ke bawah itu ya agak-agak sensitif ya. Contoh misalnya di pembayaran angsuran yang kurang disiplin dan lain-lain, sehingga ketika teman-teman memang belum siap
dengan itu ya akan itulah tidak akan menyanggupi ya untuk sampai ke sana. Tapi kalau penjualannya akan bisa lebih cepat sebenarnya. Kalau teman-teman DPS saya lihat ya masih rata-rata sih tidak terlalu main ke situ ya, yang menengah ke bawah, yang level subsidi. Masih enaknya sih main di menengah dan menengah ke atas biar free cash-nya lebih fresh begitu. Saya kira itu Pak Yunus ya, kalau berkaitan dengan itu. Kalau saya komentar dari sisi pasarnya ya memang banyak Pak. Cuma resikonya aja. Yang penting siap. Assalamualaikum. Ya, makasih Mbak Nia. Assalamualaikum. Ya. Makasih Kang Wildan. Assalamualaikum. Ya Mas Yunus, nanti kita kasih caranya ya Mas Yunus. Ada pertanyaan selanjutnya tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Abdurrahman? Ya, makasih Coach Wildan. Bu Nia luar biasa nih malam-malam berbagi ilmunya. Waktu istirahat sama-sama keluarga. Ini di Makassar ini udah mau jam 11 nih, teman-teman. Iya. Ya, betul. Iya, Bu Nia, ini saya peserta baru di DPS. Saya di angkatan di batch 17. Nah, saya memang awalnya saya properti juga, tapi bapak saya memang tambah bank juga, saya kelola sendiri aja. Nah, tapi nama kelola sendiri ini kan ya pusing-pusing sendiri, mikir-mikir sendiri, apa semua serba sendiri, pusing juga akhirnya. Nggak ada teman berbagi gitu kan. Dan masuk DPS banyak di sini Pak, temannya Pak, insya Allah Pak. Makanya insya Allah nih, alhamdulillah ini pencerahan yang luar biasa untuk memberikan banyak manfaat yang lebih besar lagi ke depannya. Amin, amin. Nah, yang saya tanyakan ini Bu, ini kan saya sudah berjalan. Ini saya juga ada proyek juga nanti sekitar 2 hektaran yang mau saya kelola lagi. Ya, cuma yang Ibu Nia sampaikan itu kita harus ada yang acara nanti ada pemateri yang handal, MC yang mumpuni. Nah itu yang saya kan belum ada link ke sana itu kan baru belajar nih 3 pekan ini kan gimana itu ya. Sementara lahan sudah mau dibuka. Monggo, insya Allah itu dulu pertanyaannya. Siap. DPS di kota mana, Pak? Saya Samarinda, Kaltim. Oh, Kaltim. Ya, insya Allah Pak, kalau dari sisi yang bisa bantu ya sepertinya di DPS bisa ya Kang ya? Di Kaltim juga ada berapa DPS? Nanti bisa dibantu. Kolaborasi aja. Ya. Hubungi siapa itu ya? Kira-kira ya. Nanti hubungi DPW langsung Pak Abdurrahman di Kaltim ya. Nanti diarahkan sama ketua DPW-nya untuk buat sharing-sharing lah buat acara gathering bareng. Jadi penjualan tuh strateginya banyak ya. Ya tadi yang diberikan Mbak Nia sebagai bentuk tim dan alternatif ya ini cara tercepat ya, cara yang paling nyaman gitu, yang paling cepat gitu ya. Tapi sebenarnya teknik marketing itu banyak banget, nggak kaku satu dua cara saja, tinggal disesuaikan gitu ya. Apalagi kalau Pak Abdurrahman lahannya sendiri, ininya sendiri, tinggal dimainin aja strategik execution-nya yang memang cocok. Belum tentu juga di beberapa daerah strategi gathering itu cocok kok gitu ya. Harus disesuaikan juga dengan behavior, cara kerjanya, termasuk juga nggak gampang loh ngedatangin orang untuk diedukasi masuk ke satu tempat yang sama gitu ya. Kalau belum punya giroh yang sama atau buat konten yang nggak menarik gitu ya. Jadi itu salah satu alternatif yang Mbak Nia bisa dan itu polanya memang paling banyak digunakan oleh teman-teman DPS. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak di Kaltim dilakukan hal yang sama, bisa juga nanti Pak Abdurrahman bekerja sama dengan DPW-nya masing-masing atau minta pematerinya dari pusat gitu untuk selling on the stage atau SOTS-nya sebagai pemateri yang menariknya. Bahkan mungkin bisa Ustadz Rosid ketika memang mau gathering akbar, benar-benar akbar di Kalimantan mungkin diundang, beliau juga bersedia biasanya. Gitu Pak Abdurrahman. Jangan khawatir, kita kan berjamaah ya. Bisa bareng-bareng. Ke siapa Pak ya? Untuk kontak personnya ya? Nanti ke Pak Sekjen tadi Pak Ihsan Mutakin
beliau nanti akan masukkan nih, apakah masuk ke konsultan, apakah ke rumah halal, apakah ke DPW. Beliau biasanya yang bagian TikTok tuh, yang ngasih-ngasih informasi Pak Abdurrahman. Pak Imut yang tadi Pak, yang kita buka. apa tadi? Apa namanya Pak? Pak? Ihsan Mutakin, Imut. Ihsan Mutakin. Nanti saya kasih nomornya ya. Alhamdulillah. Boleh Sudah japri ke ditunggu nomor nomornya, saya, Pak. nanti saya kasih nomor beliau. Nanti beliau biasanya menghubungkan ke DPW atau nanti bisa ke rumah halal atau ke yang lain gitu ya, untuk dibantu. Siap. Itu nomor saya, makasih nanti banyak. saya kasih chatnya. Oke, sama-sama, makasih banyak. Siap. Makasih banyak ilmunya. Bismillah. Oke, satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat Pak Abdurrahman. Ada satu pertanyaan lagi. Yang mau bertanya silakan open mic aja ya, biar jelas, biar konkret. Nah, ini nih bagus nih pertanyaannya. Nah, biar jelas juga. Dari saya bacaan ya, Mbak Nia. Dari Anita Vini. Semoga Mbak Nia selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa mau bertanya Mbak Nia? Gimana caranya menjelaskan ke calon pembeli yang sudah punya pengalaman mendapatkan developer properti syariah atau mengatasnamakan oknum ya, mengatasnamakan perumahan syariah. Tapi faktanya banyak konsepnya yang tidak sesuai syariah dengan alasan ribet atau semacamnya atau macamnya. Nah, ini perlu diedukasi Mbak Nia. Ya, banyak oknum-oknum yang mengataskan nama syariah tapi tidak paham tentang properti syariah secara utuh mungkin ya, yang nauzubillah ngasih pemahaman yang salah juga kepada konsumen. Nah, kira-kira nanti emang edukasinya kalau menangkal hal-hal yang demikian gimana Mbak Nia? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan ya dengan pertanyaan itu, yang pertama sebenarnya yang perlu dibangun di pertama kali kita bertemu dengan calon user itu adalah betul-betul meyakinkan mereka ya tentang seperti apa ya konsep properti syariah yang kemudian kita tawarkan. Ya, jadi secara penjelasan detail bahwa apa itu properti syariah itu betul-betul harus sampai ke mereka dulu agar mereka tahu ya maklumat properti syariah yang benar itu apa. Nah, sehingga di situ sebenarnya mereka sudah bisa membandingkan apa yang kita jelaskan dengan apa yang kemudian mereka dapatkan ya di luar dari yang tadi yang oknum-oknum yang kemudian mengaku sebagai bagian dari properti syariah. Kemudian yang kedua ya Ibu siapa tadi? Yang kedua alhamdulillah ya hari ini kita ada di fase properti syariah yang kalau menurut saya ya ini tidak semenantang yang dulu ya. Di awal-awal kita main properti syariah, kita mau angkat sebuah contoh, belum ada contoh karena masih di awal gitu ya, belum ada yang kemudian memberikan sebuah bukti. Nah, kalau sekarang Bu, alhamdulillah di setiap kota sudah banyak banget proyek yang sudah memberikan sebuah bukti bahwa proyeknya real. Ya, proyeknya real dan dikelola secara syariah tanpa bank dan tanpa yang lain-lain. Sehingga itu bisa menjadi bahan untuk mengedukasi mereka juga ya, atau menjadikan sebuah contoh. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita paham bahwa jangan sampai ya kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari user. Ya, kok properti syariah seperti ini? Ingat, di properti konvensional itu malah lebih parah sebenarnya. Ya, banyak juga dari mereka yang kemudian proyek apalagi namanya yang tipu-tipu dan lain-lain. Banyak juga ya. Jadi kalau menjudge properti syariah, nah itu kita bisa jelaskan saja bahwa itu adalah oknum. Ya, itu adalah oknum dan tidak semua properti syariah. Ya, contoh di DPS ya insya Allah sangat banyak proyek-proyek yang sudah sangat real. Salah satu ya proyeknya Kang Wildan ya. Salah satu yang saya lihat itu Tasnim yang sudah menghadirkan Tek Wisnu, rumahnya sudah jadi dan lain-lain. Itu kan bisa menjadi sebuah contoh gitu kepada para user kita.
Jadi itu sih Bu, kalau dari saya ya 3 poin itu saja insya Allah sudah bisa menjadi pamungkas banget untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, terima kasih Kang. Siap. Masya Allah, dahsyat, luar biasa. Wah, ini membawa pencerahan seluruh Indonesia. Tadi yang hadir hampir 200 lebih, Mbak Nia. Wah, ini ilmunya bermanfaat. Habis ini saya yakin akan meniru yang diperbuat oleh Mbak Nia, dan closing itu mungkin bisa banyak ya. Ini nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Itu salah satu teknik gathering yang efektif banget yang dilakukan oleh Mbak Nia, yang memang ini menjadi pola buat semua teman-teman. Semoga polanya menjadi amal jariah nih Mbak Nia, di sharing ke teman-teman jadi amal soleh nanti di akhirat. Amin amin. Mbak Nia, mungkin kalau dibuka tanya jawab nggak akan pernah selesai. Saya minta closing statement mungkin ya, untuk biasanya ini sampai jam 9 Mbak Nia, ini sudah mau jam 10, mungkin di sana udah mau jam 11 ya. Boleh closing statement untuk malam ini tentang materi Mbak Nia, silakan. Ya, terima kasih Kang. Kalau closing statement dari saya, pertama ya tadi secara pola alhamdulillah sudah disampaikan ya, dan bahkan mungkin bukan dari saya saja, banyak banget guru-guru kita ya yang sudah menyampaikan tentang pola-pola sukses jualan, baik itu menggunakan event ataupun tidak menggunakan event, itu banyak banget. Hanya saja teman-teman yang akan menjadikan kita beda, nah, pertama adalah sejauh mana eksekusi kita gitu. Apakah eksekusi kita sudah powerful? Ya, sepowerfulnya Muhammad Al-Fatih ya adalah menaklukkan Konstantinopel. Jadi itu yang selalu jadi inspirasi untuk kita semua. Ya, bahwa yang namanya powerful, yang namanya maksimal adalah di ujung di mana kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ya, kemudian yang kedua, insya Allah kita akan kuat dalam kondisi apapun, seperti apapun, ketika dorongan dalam melakukan ini adalah dorongan karena akidah, ya, dorongan karena sebuah spirit yang tidak hanya di dunia tetapi melangit. Nah, insya Allah ketika dua ini dijaga, properti syariah insya Allah besar, proyek teman-teman insya Allah bisa selesai, bukan hanya jualannya selesai, tetapi sampai STB dan passive income, insya Allah. Amin. Amin. Saya kira itu Kang. Ya, jazakallah khairan kasiron, barakallah. Mbak Nia luar biasa, materinya powerful banget, detail dan tersistematis ya, polanya mudah kita pahami. Ya, sekali lagi betul apa yang dikatakan Mbak Nia, mulai diawali dengan niat, diawali dengan spirit, yang pasti disiplin eksekusinya harus dijalankan. Ya percuma lah, ini konsepnya udah bagus, sistematik, rinci banget, legit ya, semuanya bisa kita lihat gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak eksekusi, ya percuma gitu ya. Jadi yang membedakan sukses nggak sukses seperti Mbak Nia adalah Mbak Nia mau mengeksekusi hal tersebut dengan cara disiplin. Padahal ini polanya sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu gitu loh. Tapi yang membedakannya adalah eksekusi dari Mbak Nia sendiri dengan timnya yang luar biasa. Syukran jazakallahu khairan kasiran buat teman-teman yang sudah hadir, khususnya Mbak Nia yang sudah sharing-sharing ilmunya. Ini powerful malam minggu DPS sampai 200-an ya. Padahal dadakan ya Mbak Nia ya, baru kemarin ya, kita telepon, baru saya japri itu tadi karena saya masih belum fit. Tadi sore baru fit 1 jam sebelum acara. Qadarullah, alhamdulillah banyak yang bisa ikut. Semoga bermanfaat ya pertemuan kali ini dan jadi amal jariah nih buat Mbak Nia, dan mudah-mudahan closingnya terus Mbak Nia. Amin amin. Yang lain. Dan saya harap jangan hanya skala Makassar saja, bisa membantu skala nasional. Ya. Target kita tahun depan Kang, insya Allah kalau tahun ini tembus ratusan unit, semoga tahun depan sudah tembus 1000 unit. Masya Allah, barakallah. Ya. Barakallah fikum. Amin, amin, amin. Ya, Mbak Nia, kalau bisa masuk ke pengurusan DPS pusat ya. Di divisi saya di Humas Pusat butuh orang juga nih buat mengedukasi teman-teman seluruh Indonesia tentang properti syariah ya. Syukran jazakallah. Buat teman-teman yang ingin masuk juga ke DPS pusat ya, ada beberapa divisi yang masih kosong ya, boleh pengajuan namanya ya. Dan hari Senin sampai Rabu kita akan ada rapat kerja nasional dari seluruh Indonesia ya, di Bogor selama 3 hari dari pagi sampai malam lagi. Semoga bermanfaat dan menghasilkan hasil-hasil yang positif untuk seluruh Indonesia. Salah satunya memang pencanangan kita 1 juta unit di tahun 2025 dan eksekusinya akan kita mulai dari sekarang, dan ini semoga bisa memberi dampak untuk
properti syariah di seluruh Indonesia. Syukran buat kehadirannya di malam minggu DPS. Kita nantikan malam minggu DPS 2 minggu lagi. Semoga bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih buat Mbak Nia dan tim yang sudah sharing-sharing sampai semalam ini. Jazakallahu khairan katsiran. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara-acara ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Syukron. Terima kasih ya Mbak Nia. Udah sehat. Iya, Kang. Sukses terus. Siap.